Teman-teman, kita lanjutkan kembali tentang kontrak tadi ya. Tadi sempat ada permasalahan koneksi sehingga saya tidak bisa melakukan compile. Namun setelah diperbaiki, sekarang saya sudah bisa melakukan compile kontrak. Ya, oke. Jadi saya akan flashback kembali tentang kontrak ini. Ya, jadi saya punya kontrak parent, lalu ada external kontrak ya, namanya kontrak eksternal dan kontrak baru yang merupakan derivative dari si parent ini ataupun dia mewarisi semua apa yang ada di parent. Nah, kalau si eksternal ini, si kontrak eksternal ini, berarti dia bisa mengakses semua akses modifier public yang ada di parent. Jadi ketika ada sebuah kontrak, dan dia akses modifier public, berarti dia bisa diakses oleh kontrak yang lain. Nah, sedangkan untuk yang derived ataupun inheritance, dia bisa mengakses public dan yang internal. Tapi yang privat itu tidak bisa. Nah, di sini sebagai contoh adalah kontrak eksternal ya. Dia bisa mengakses fungsi update data dan get data. Lalu untuk yang inheritance yaitu kontrak baru, dia bisa mengakses yang public ya, public dan internal. Nah, di sini yang compute kan internal nih ya. Jadi dia bisa diakses. Nah, sekarang sudah saya compile ya. Compile di sini kalau compile nanti teman-teman lihat ada 3 kontrak di sini. Muncul 3 kontrak karena ada 3 ya, ada parent, kemudian ada eksternal sama baru. Jadi muncul tiga-tiganya seperti ini. Oke, saya akan coba dengan salah satu account dari Ethereum di sini. Ya, oke, saya parent dulu ya, kita deploy. Ya, di sini muncul deploy kontraknya. Nah, saya akan jalankan yang fungsi update data, get data, info, dan set increment. Nah, update data dia meminta satu buah angka ya, yang sifat karena dia integer A. Nah, jadi dia akan berubah data ini nilainya adalah apa yang diinputkan oleh user. Nah, sebagai contoh saya akan memasukkan nilai 10. Nah, ketika saya update datanya, maka yang terjadi di sini adalah teman-teman akan melihat satu buah proses ya di konsolnya bahwa nilai A yang dimasukkan 10 gitu ya. Jadi kalau kita pengen lihat data ini berapa, kan tadi udah diubah nih nilainya 10. Nah, kita tinggal cari fungsi yang untuk melihat data. Nah, ini nih yang get data dia kan return data ya. Oke, kita klik get data, maka nilai data sekarang udah jadi nilainya adalah 10 gitu ya. Lalu info ya, info. Nah, info kan 0 harusnya ya, tapi karena ada constructor, infonya diisi dengan nilai 10. Jadi, sekarang info nilainya jadi 10. Ingat, constructor itu adalah sebuah fungsi khusus yang dijalankan pertama kali saat sebuah kontrak itu dijalankan. Nah, kita coba juga set increment ya, karena fungsi increment ini sifatnya privat, jadi dia hanya bisa dijalankan oleh kontrak parent ya, kontrak ini. Nah, di sini untuk increment set increment adalah dia akan mengembalikan fungsi increment ini di mana apa yang dimasukkan itu akan ditambah 1. Nah, saya akan menjalankan increment angkanya 2, jadi hasilnya adalah 3. Kita klik set increment, maka hasilnya adalah 3 gitu ya. Oke, sekarang teman-teman, saya juga akan melakukan deploy untuk kontrak eksternal ya. Oke, saya deploy pada account yang sama. Deploy, di sini muncul eksternal. Di sini ada read data ya, di sini ya ada read data karena sifatnya public. Nah, si read data ini dia menggunakan fungsi. Fungsi apa? Mengupdate data dan get data dari kontrak parent. Nah, karena apa? Publik kan. Jadi si parent kan punya fungsi get data dan update data sifatnya public kan di sini. Jadi dia karena dia kontrak eksternal dia bisa menggunakannya. Oke, sekarang datanya saya update jadi 7. Oke, saya jalankan read data. Oke, maka yang terjadi adalah kita lihat di debugnya. Nah, sekarang datanya adalah 7. Oke, jadi kalau kita lihat datanya sekarang udah jadi 7 ya. Get data. Ya, get data ya. Jadi seperti ini 10 karena saya bacanya kontraknya ya. Karena saya harus
menjalankan yang eksternalnya. Jadi kalau di read data, maka yang di sini munculnya adalah 7. Oke. Jadi data ini sekarang sudah jadi 7. Lalu saya juga akan sorry, akan melakukan deploy yang baru di sini. Kita deploy ya. Deploy lagi. Oke, udah berhasil deploy, di sini muncul baru. Nah, di sini di kontrak baru itu adalah kontrak yang merupakan inheritance ataupun mewarisi dari si parent ini. Nah, sekarang si konstruktornya itu menjalankan bahwa C ini adalah parent. Jadi, untuk fungsi-fungsi yang public dan increment sekarang sudah bisa dijalankan di kontrak ini. Ya, sebagai contoh, saya akan update data. Sorry, bukannya. Ya, kenapa ini muncul? Muncul ada update data, sedangkan di sini tidak ada. Karena ya, si parent ini memiliki fungsi update data sehingga dia muncul di kontrak baru ya, karena kontrak baru ini benar-benar mewarisi semua yang ada di parent. Oke, saya akan abaikan itu, saya akan gunakan get compute result ya. Jadi get compute result, saya klik di sini, maka di sini di debug ini prosesnya adalah ada proses, kita cek value-nya 0W. Oke, di sini prosesnya sehingga saya tinggal melihat get result-nya. Nah, hasilnya adalah 8 ya. Benar ya, 3 tambah 5 adalah 8. Result sama dengan compute. Nah, compute ini dari mana? Dari parent. Compute nih, parent, compute A, B ya. Jadi return A tambah B karena tadi ada 5, 3,3 dan 5, jadi 3 tambah 5 jadi 8. Lalu untuk get data baru, maksudnya adalah saya akan membaca data info ini ya. Info kan 10 ya kan. Saya baca info. Nah, datanya adalah 10. Nah, lalu kalau set increment bisa nggak? Nah, set incrementnya adalah 3. Ya, karena sifatnya public gitu ya. Oke ya, untuk kontraknya saya rasa cukup untuk penjelasan kontrak ini ya, teman-teman. Semoga paham tentang konsep kontrak. Jadi tidak melulu sebuah file itu di smart contract itu tidak satu file, tapi kita bisa membuat multi kontrak yang bisa saling terkait. Nah, karena bisa diwarisi gitu ya, apakah dia eksternal kontrak dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di seri tutorial smart contract solidity Ethereum selanjutnya.